Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Chai, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menaikkan birahi burung kenari. Cara menaikkan birahi kenari. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kemarin ada kicau mania yang bertanya pada saya, jadi bagaimana cara menaikkan birahi kenari. Nah, gitu. Jadi sebenarnya di vlog-vlog saya sebelumnya, tapi udah lama banget ya teman-teman. Nanti bisa dicari di playlist burung kenari ya teman-teman. Nah, nanti masuk ke channel saya, terus dicari playlistnya burung kenari. Nah, di situ ada beberapa vlog tentang kenari ya. Jadi begini teman-teman. Pada dasarnya burung kenari itu rawatannya sangat mudah. Kenapa mudah? Karena hanya pakan dasarnya itu hanya kenari seed ya teman-teman. Dia itu kalau millet, dia itu nggak bisa makan teman-teman ya. Jadi mungkin dia itu paruhnya didesain untuk yang biji-bijian yang dipencetnya itu gampang. Karena kalau millet itu tidak dimakan. Ya, saya pelajari selama saya memelihara kenari. Itu kan biasanya saya beli yang mix ya. Sebelum tahu saya beli yang mix, jadi ada millet, ada kenari seed, ada niger seed dan sebagainya. Ya kan ada campuran kayak warna-warni gitu ya. Nah, itu ternyata dia itu hanya makan yang kenari seednya saja. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya. Setiap hari berikan kenari seed. Nah, belinya jangan yang kiloan teman-teman ya. Yang udah yang udah kemasan. Gitu ya teman-teman. Jadi beli kenari seed yang kemasan. Nah, cipleknya ikutan. Jadi begitu ya. Pertama itu berikan tiap hari makanan utamanya itu hanya kenari seed. Jadi bukan campuran ya teman-teman. Bukan campuran, hanya kenari seed. Ini saya tegaskan ya. Terus apalagi? Yaitu selanjutnya berikan sawi hijau ya. Sawi hijau itu yang biasa digunakan sebagai sayuran waktu kita beli mie ayam teman-teman ya. Itu sawinya yang seperti itu. Kok sawi yang seperti itu? Ya itu ini sepengalaman saya ya teman-teman ya. Dikasih itu ya, dikasih sawi yang warna hijau. Terus dikasih apa lagi? Dikasih timun. Nah, timunnya ini dikasihnya ya 2 hari sekali. Kalau sawi hijaunya tadi diberikannya setiap hari. Itu meningkatkan birahinya itu sangat cepat sekali teman-teman. Terus satu lagi, apa itu? Yaitu dikasih telur puyuh rebus. Nah gitu. Jadi 1 butir, terus cangkangnya dihilangin sedikit aja, jangan semua dikupas. Ini sedikit aja gitu ya, terus digantung gitu ya, digantung di sangkar. Nah, itu lakukan rutin. Nah, kalau untuk telurnya itu kasihkan 3 hari sekali boleh lah gitu ya. Jadi misalnya gini, EF-nya itu sawi hijau sama telur gitu kan. Nah, besoknya lagi sawi hijau sama timun. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi berselang untuk yang timun dan telurnya ini berselang gitu. Jadi begitu. Jadi ketika sudah telurnya udah mengering, lah ganti timun gitu. Besoknya lagi begitu. Gitu teman-teman ya. Itu dalam waktu 2 minggu ya. Dalam waktu 2 minggu saya yakin birahinya naik. Nah, terus begini teman-teman.
kalau teman-teman pelihara kenari betina, dirawatin seperti itu, dia itu akan bertelur. Nah, ini teman-teman ya, harus tahu dulu ya. Dia tanpa dikawinkan dengan kenari jantan, dia itu akan bertelur. Gitu. Ini sepengalaman saya kemarin, yang kemarin itu yang belum lama ya. Kenari saya nggak ngecek lagi di di teman saya yakin aja ya kan, saya nggak detail ngeceknya, kata dia jantan. Setelah saya rawatin naikin birahi, ternyata dia nelor itu sampai 4 telur teman-teman, tapi ya dijatuhin semua. Jadi ya zong gitu, karena nggak ada perkawinan, jadi nggak ada anaknya gitu. Karena kemarin itu tujuan saya itu buat masteran, jadi bukan belum untuk fokus ke ternak kenari gitu ya. Jadi hanya buat gacoran atau masteran di rumah. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau betina dirawatin seperti itu cepet telur. Tapi kalau mau dijodohkan, mau diternak, ya itu pas ya. Ada jantannya, ada betinanya dengan makanan yang seperti itu. Wah, langsung kawin, langsung jadi, bener itu teman-teman. Jadi mudah banget. Jadi ini mungkin ya teman-teman kicomania yang lain tidak melakukan ini karena beda perawat, beda skillnya gitu ya, dan beda pengalamannya. Jadi ini hanya sebatas sepengalaman saya gitu ya. Itu intinya yang tadi itu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Jadi hanya beberapa macam tadi ya. Saya ulang lagi ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih jelas lagi. Yaitu hanya pakai kenarisit ya. Hanya pakai kenarisit. Nah, seperti ini ya. Nanti saya tampilkan gambarnya ya, dari awal tadi sampai yang sekarang. Hanya kenarisit. Yang kedua yaitu menggunakan sawi berwarna hijau yang biasa digunakan sayur ketika kita makan mie ayam. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu timun. Nah, timun ini fungsinya yaitu membersihkan lendir-lendir yang ada di pita suara atau tenggorokan daripada burung kenari. Terus yang keempat apa? Yaitu telur puyuh rebus. Nah, itu teman-teman ya. Hanya 4 ini. Jadi cukup mudah, cukup gampang dicarinya. Demikian teman-teman ya. Apabila kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.